Jangan sampai punya anak seperti itu, dan jangan sampai kita punya saudara seperti itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, di malam hari ini saya sekarang berada di sebuah pemakaman seorang anak muda yang durhaka sama orang tuanya. Ya teman-teman ya, ceritanya bagaimana? Kita langsung aja adu nyali, dan saya akan cerita di dalam adu nyali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di malam hari ini sekarang saya masih sendiri ya teman-teman ya, karena Bang Heri masih di luar kota bekerja di salah satu perusahaan ya, dimana dia dikirim oleh sama bosnya untuk keliling mencari lokasi ya teman-teman ya, untuk survei lokasi ya, karena memang kerjanya seperti itu. Jadi nggak perlu saya jabarkan ya pekerjaan Bang Heri seperti apa. Tapi teman-teman, yang lebih penting adalah cerita di balik pemakaman ini, di balik makam seorang pemuda ini ya. Tepat di belakang saya ini, saya duduk di belakang makam seorang pemuda. Nih, makam ini seorang pemuda yang durhaka sama orang tuanya, sama ibunya. Ya, ibunya ini adalah seorang janda. Si anak ini anak satu-satunya. Ya, jadi ini versi malin kundangnya orang sini gitu, teman-teman. Jadi ini anaknya teman-teman benar-benar durhaka. Durhakanya kenapa? Karena dari hal yang tidak terpikirkan sama kita itu dipikirin sama dia. Bagaimana ceritanya? Oke, saya ceritakan. Jadi ini anak ini punya pacar. Seorang pemuda ini punya pacar. Daun dari atas jatuh-jatuhan. Seorang pemuda ini punya pacar. Dan dia sangat-sangat mencintai pacarnya. Saking sangat bucinnya nih sama seorang wanita ini. Ya, teman-teman ya. Dia mengorbankan segalanya untuk si wanita ini. Aduh, saya agak kesel ngedenger dan ceritanya ini ya teman-teman. Di salah satu momen ini teman-teman ya, jadi si orang tua ini janda kan, si ibunya ini janda, susah mencari kerja, juga susah mencari uang, rezekinya susah ya teman-teman ya. Dia itu menjadi seorang pembantu. Seorang pemuda ini masih sekolah. Masih sekolah ya. SMA. Seorang pemuda ini masih sekolah, masih bocah lah jadinya. Masih SMA, masih sekolah, tapi udah nyusahin orang tuanya. Dia punya pacar
Dia ceritanya tuh ya mungkin ingin terlihat seperti seorang pria sejati gitu. Kayaknya dia marah nih. Saya ceritain aibnya, marah dia. Bodoh amat lah ya. Habisnya lu durhaka sih lu. Ya. Saking ya pengen dilihat lah seorang lelaki hebat gitu. Tapi tidak mau terlihat susah gitu. Padahal hidupnya emang susah. Orang ibunya aja janda dan kerja aja jadi pembantu. Gayanya tuh perlente itu si pemuda ini. Gayanya tuh kayak orang kaya. Padahal mah orang yang susah. Motor aja minjem sama saudaranya. Motor zaman dulu itu kan motor Satria M. Satria M dulu itu. Minjem sama tetangganya sama saudaranya. Kalau sekolah gaya. Makanya motor Satria M itu sekolah nih. Ini saya cerita dari pengakuan saudaranya ya ke saya ya teman-teman. Nah, saudaranya ini adalah subscriber saya kebetulan. Dia menceritakan aib-aib saudaranya sendiri yang durhaka sama ibunya, dan ibunya pun sekarang juga udah nggak ada juga ya, udah pada nggak ada lah. Jadi ini kisah ini di tahun 2012-an ya. Jadi sepertinya nih teman-teman, ini si anak pemuda ini ya seumuran saya lah pada saat itu. Dia sampai ngejual kulkas ibunya. Bayangkan coba teman-teman, untuk membahagiakan seorang pacarnya dia menjual kulkas ibunya, dijual TV-nya, dijual segala-segalanya, sampai nggak isi rumahnya kosong. Bayangin coba, ada nggak orang kayak gitu? Itu ada. Ini nih di belakang saya. Apa kamu? Dosa kamu. Masuk neraka di sono. Disongong, beranilah. Saudara kamu aja kesel sama kamu, apalagi saya mendengarnya. Jadi si ibunya ini meninggal juga gara-gara dia nih. Nah, bacot berisik, saya lagi cerita nih. Jadi teman-teman, sampai bayangkan coba nih ya, bayangkan, sampai kita ngebayangin aja nggak mungkin ini bisa kejual, tapi si pemuda ini bisa ngejual. Apa coba yang bisa dibayangin? Coba sampai nggak kebayang apa yang dijual sama dia. Genteng rumahnya dijual, dicopot-copotin genteng rumahnya. Stres nggak ibunya coba? Hampir genteng rumahnya dijual. Itu isi rumahnya udah kosong, dijual-jualin buat si pacarnya, ya, pacarnya. Dan akhirnya sampai genteng-genteng rumahnya pun dijual. Stres ibunya. Ini saudara kamu ini yang cerita, sepupu kamu ya. Sampai genteng-gentengnya, makanya ibunya itu stres yang akhirnya meninggal dunia, teman-teman. Akibat kelakuan si ini nih, si manusia durhaka ini. Iya kan? Setelah beberapa minggu kemudian ya, setelah si ibunya ini meninggal, teman-teman, di salah satu momen si pemuda ini minjam motor Satria F ini. Dia sempat cekcok sama saudaranya, sama sepupunya. Si sepupunya ini nggak mau minjemin ya, karena kelakuannya si saudaranya ini, si pemuda ini kurang ajar, udah ngeselin gitu teman-teman. Bahkan saudaranya sendiri udah nggak mau ngakuin dia saudaranya gitu. Yang akhirnya maksa dia minjem motor Satria F untuk kencan, untuk jalan bareng sama pacarnya. Di suatu momen tiba-tiba ya, pada saat dia ingin ngejemput ceweknya, ditabrak sama mobil carry, jebret, meninggal dunia. Mungkin ini adalah salah satu akibat ya dia
durhaka sama orang tuanya, sama ibunya. Ya akhirnya dia juga meninggal dunia. Kasihan sekali ini ceritanya ya teman-teman ya, sangat-sangat inilah, sangat-sangat tragis lah ya. Bukan saya lah. Jadi bukan. Jadi ini ceritanya ini memang di tahun 2012-an ya. Pada saat dia masih SMA. Ditabrak sama mobil carry, hancurlah mobilnya, motor Satria F-nya. Nah, di situ dia. Saudaranya ini ngerasa kesel sekali dengan ibunya, dengan saudara yang dia punya gitu. Ada ya saudara yang nyusahin seperti ini gitu kata dia. Sampai seperti itulah. Ya, singkat cerita seperti itulah kejadian kronologi yang dialami keluarga dan si ibu ini untuk menghadapi si anak yang amit-amit naudzubillah menjalik ya. Jangan sampai punya anak seperti itu, dan jangan sampai kita punya saudara seperti itu juga. Sangat-sangat nyusahin bagi saya. Menurut saya ya. Ya, menurut semua orang juga sepertinya nyusahin sih. Makanya jadi orang tahu diri lah. Tahu diri, minimal tahu diri. Astagfirullahaladzim. Amit naudzubillah menjalik ya. Kayak begitu ya. Ada yang tepuk-tepuk tangan. Siapa itu? Ya Allah ya Rabb. Emang kata apaan nih? Ada yang nel saya nih. Oji. Maaf. Si Oji. Jadi teman-teman namanya si Oji ya teman-teman ya. Si Oji ini nih. Si anak durhaka ini namanya Oji. Keceplosan saya ngomongin namanya. Gak apa-apa lah ya. Biar semua orang tahu lah si kelakuan si Oji. Kenapa Ji? Kenapa kamu? Merasa terganggu kamu? Iya. Astagfirullahaladzim. Sangat amat sangat durhaka ya. Yang sampai ngakak itu, saya mendengar cerita ini sempat ada lucunya, sempat ada keselnya juga. Yang lucunya itu genteng rumahnya dijualin. Itu yang ngakak bener-bener. Ada orang kayak begitu ya. Genteng rumahnya bisa dijualin gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau kulkas, TV mungkin bisa lah dijualin. Ya. Ji, kasihan lah Ji. Lo udah berkorban sama buat cewek lo. Cewek lu sekarang udah nikah sama orang lain. Ya, Oji. Si Oji mati. Ya. Ji. Dan ternyata teman-teman, ceweknya cuma menempatin si Oji doang. Ya, Oji. Aduh, kasihan nasib lu Ji. Tapi yang lebih kasihannya si ibunya ya. Ibunya nggak ada salah apa-apa ya, malah jadi korban. Si Oji ini emang durhaka, si Oji ini emang. Kau Oji. Astagfirullahaladzim. Ceplosan saya. Tolong sensor ya editor ya. Astagfirullahaladzim. Oke para pemirsa, mungkin cukup sekian adu nyali malam hari ini dengan saya. Dan buat teman-teman, semoga di malam hari ini teman-teman mendapatkan sebuah sebuah teguran, sebuah manfaat lah dari konten ini, yang dimana kita sebagai anak, kita harus punya rasa berbakti kepada orang tua, punya rasa kasih sayang, punya rasa cinta. Ya, jangan sampai kayak si Oji ini. Emang Oji ini kurang ajar emang. Kesel saya juga ngedengernya ceritanya nih. Yang nggak kepikiran itu genteng dijual. Udah kesel banget saya, sumpah. Yang pernah percaya ini tetap saksikan Lorong Misteri. Dan buat teman-teman yang mau support, silahkan kirim ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa. Dasar Oji.